Terima kasih. Terima Baik, kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Peserta yang ke-10, kalau tidak salah yang terakhir, silakan Mas Zakaria. Silakan Mas Zakaria. Waktu 8 menit dari sekarang jam 10.46. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Perkenalkan saya M. Zakaria Al-Wafa sebagai guru bahasa Arab di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Boyolali. Asal dari Desa Bawu, Kecamatan Batu Alit, Kabupaten Jepara. Bapak izin mohon share screen, nggih. Baik, untuk judul saya adalah upaya peningkatan minat dan motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab dengan model Contextual Teaching and Learning atau CTL berbasis media visual berupa labeling dan audio visual di MTSN 2 Boyolali. Selanjutnya adalah profil madrasah ada di Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Isu yang saya ambil yang pertama adalah kurangnya penguasaan kosakata bahasa Arab siswa. Dua, kurangnya keberanian siswa dalam membaca dan mengucapkan ungkapan Arab. Tiga, kurangnya kemampuan siswa dalam baca tulis Arab. Yang keempat, kurangnya minat dan motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab. Yang kelima, kurangnya praktek penggunaan bahasa Arab bagi siswa. Ini saya analisis dengan menggunakan APKL. Ada tiga yang menjadi peringkat atas. Yang pertama adalah kurangnya minat dan motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab. Yang kedua adalah kurangnya kemampuan siswa dalam baca tulis Arab. Yang ketiga adalah kurangnya penguasaan kosakata bahasa Arab siswa. Selanjutnya kami teruskan dengan menggunakan analisis isu USG. Dari ketiga isu tadi, kami ranking dan yang pertama adalah kurangnya minat dan motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab. Argumentasi dari core isu terpilih adalah siswa di MTSN 2 Boyolali memiliki minat dan motivasi yang rendah dalam belajar bahasa Arab. Karena motivasi merupakan faktor kunci keberhasilan pembelajaran. Tanpa adanya motivasi, siswa tidak mampu aktif dalam pembelajaran, cepat bosan, serta menyebabkan tidak tercapainya penguasaan keterampilan bahasa Arab dan juga tujuan pembelajaran. Hal ini merupakan permasalahan yang perlu ditangani dan dengan baik dan seksama. Analisis penyebabnya antara lain dari baik guru maupun siswa yang memiliki motivasi rendah, guru dan juga siswa yang belum pernah mempelajari bahasa Arab di fase sebelumnya. Guru yang kedua, metode guru yang sering menggunakan metode konvensional, guru kurang memberikan variasi metode pembelajaran, serta guru mengajar dengan media konvensional. Yang ketiga, lingkungan baik sekolah maupun keluarga, suasana kelas membosankan, rendahnya budaya belajar siswa, gangguan dari teman sebaya, kurangnya perhatian orang tua, kurangnya pengawasan orang tua. Dan yang keempat, mesin, sarana atau media. Minimnya alat peraga, kurangnya teknologi pendukung, fasilitas LCD atau proyektor yang terbatas, akses internet yang terbatas. Hal ini menyebabkan terhadap terjadinya kurangnya minat dan motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab. Baik, yang selanjutnya adalah matriks kegiatan aktualisasi. Yang pertama, perencanaan upaya peningkatan minat dan motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab berbasis media visual dan audio visual
Tahapannya melakukan konsultasi dengan mentor. Outputnya berupa catatan hasil laporan. Tahapan yang kedua menganalisis kurikulum dan materi pelajaran yang sesuai. Outputnya berupa bahan ajar yang relevan. Yang ketiga menyusun rencana kegiatan aktualisasi. Outputnya berupa dokumen rencana kegiatan. Kegiatan yang kedua persiapan pembelajaran dengan media visual dan audiovisual. Ada menyiapkan instrumen observasi awal sebagai untuk mengukur seberapa minat dan motivasi siswa, menyusun modul ajar. Yang ketiga, menyiapkan media pembelajaran visual untuk labeling. Dan yang keempat, menyiapkan materi pembelajaran audio visual. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab berbasis media visual labeling dan audio visual. Di sini tahapannya melaksanakan pembelajaran dengan media visual atau labeling. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dengan media audio visual. Kegiatan yang keempat adalah pelaksanaan asesmen dan observasi terkait upaya peningkatan minat dan motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab berbasis media visual dan audio visual. Yang pertama, tahapan kegiatannya adalah konsultasi dengan mentor, kemudian melaksanakan asesmen dan observasi terkait minat dan motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab. Kegiatan yang kelima adalah pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil evaluasi pada mentor, yang berisi menganalisis hasil asesmen dan observasi, kemudian membuat laporan terkait minat dan motivasi siswa. Yang ketiga, merencanakan tindak lanjut berdasarkan hasil asesmen dan observasi. Adapun jadwal kegiatannya adalah sebagai berikut. Mulai dari tanggal 2 sampai 11 Oktober. Kendala dan antisipasi melakukan yang pertama, untuk kegiatan yang pertama, insya Allah tidak ada kendala, tinggal hanya menyesuaikan jam antara kami, saya dan mentor. Yang kedua, kendalanya kadang kesulitan menentukan media audiovisual yang sesuai dengan materi pelajaran. Hal ini antisipasinya dengan berkonsultasi dengan mentor dan guru bahasa Arab, serta mencari referensi dari YouTube maupun media yang lainnya. Kegiatan yang ketiga, kendalanya yang pertama siswa merasa bahwa bahasa Arab itu sulit, yang kedua siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Antisipasinya dengan memberi afirmasi kepada siswa bahwa bahasa Arab itu penting bagi umat Islam. Yang kedua, karena sebagai agama dan sebagai perantara untuk mengetahui hukum-hukum Islam. Yang kedua, dengan mengatur manajemen kelas dengan baik serta sesekali mengajak siswa untuk berdialog atau bercakap-cakapan. Kegiatan yang keempat, kendalanya siswa mungkin merasa canggung atau kurang jujur saat diobservasi. Untuk antisipasinya dengan memberi instruksi dengan jelas dan dengan suasana yang tenang dan nyaman agar siswa bisa mengisi dengan baik dan jujur. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Bapak. Oke, baik. Terima kasih Mas Zakaria. Terima kasih. Silakan Bapak Rois Ikhwanuddin, mentor dari Mas Zakaria untuk memberikan penguatan maksimal 4 menit dari sekarang jam 10.55. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kami dari madrasah pertama mengapresiasi kepada CPNS kami yang diistilahkan kami, Bapak Zakaria, yang sudah melaksanakan latsar dan berencana untuk aktualisasi. Kami dari madrasah sangat mendukung dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab berbasis media visual, labeling, dan audiovisual. Karena memang guru-guru yang kreatif inilah yang kami butuhkan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Yang dampaknya adalah anak memahami materi yang disampaikan oleh guru secara cepat dan bermakna, sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya bahasa Arab, memang input kami dari SD ada, dari M ada,
dari sekolah non formal ada, sehingga berbagai macam input dari kami perlu perlu ada strategi pembelajaran yang baik, seperti apa yang akan diaktualisasikan oleh Bapak Zakaria tersebut, yang berjudul tentang pembelajaran bahasa Arab berbasis media visual, labeling, dan audiovisual. Kemudian beberapa hari lalu sudah berkonsultasi dengan kantor, saya beri masukan agar eh, ini bisa diimplementasikan dengan baik, lancar, kemudian berdiskusi dengan guru bahasa Arab yang lain, sehingga nanti menghasilkan eh, sesuai dengan tujuan yang ada, yaitu anak paham bahasa Arab dan bisa melafalkannya. Paling tidak melihat sekitar lingkungan, misalkan ada papan tulis, itu tahu bahasa Arabnya. Ada pohon, tahu bahasa Arabnya. Sehingga anak-anak punya kosakata yang sangat banyak atau maksimal dalam kebahasaan. Seperti itu, Bapak. Dari kami juga sangat mendukung program ini, khususnya dari BDK, aktualisasi, dan kami akan kerjasama dengan Bapak Zakaria selaku CPNS, selaku pelaku aktualisasi, dan kami beri kesempatan yang seluas-luasnya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rais Ikhwanuddin atas Iya, penguatannya. Pak. Baik, silakan Pak Penguji untuk memberikan pertanyaan 8 menit dari sekarang. Jam Matur 10.58. Pak Teguh atas kesempatannya dan sebelumnya terima kasih matur nuwun rawuhipun Pak Rois Ikhwanuddin dan juga Iya, Pak. selamat nggih bagi Pak Mas Muhammad Zakaria. Nah, Zakaria ya. Ini kelihatannya Mas Zakaria ini pakar bahasa Arab dulu. Ainal Mahad Al-An. Modalnya dulu di mana? Fil Wadil Madi, anak adrusu fi Ma'hadil Mustaqim, Bugel Kedung Jepara. Oh, bukel Jepara. Hmm. Mahirun alugotun. Wa tasrif, wa nahwu. Ya. Doroba, Ya, dorobu, doroba, doroba, ta, dorob, na, dorob, tu, dorobi, dorob, tu, dorob, na, gitu. Huwa, huma, hum, ya, huma, huna, anta, antum, atu. Ya. Sudah hafal Alfiah berapa? 2.500 mungkin? oh 2000 saja. Kalau dulu baru sekitar 500-an, tapi sekarang Oh, udah lima lupa, ratus Pak. harus 1.000. Namanya Alfiah, Alfun. Ya. Ya-nya, Iya. ya nas, ya-nya, ya nisbat, tanya, tamu anasah. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmad wa salian ala Nabi Mustafa wa alihi wa zainu wa fi alfiya tak terus ke yo sampai panjang ya. Jadi itu ya, itu Iya. termasuk gramatikal nahwu. Itu diperbaiki. Nah, baik. Iya. Judulnya itu apa? Upaya peningkatan minat ya dan motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Saya kepingin tahu kalau ada kata-kata upaya peningkatan itu peningkatannya peningkatan yang bagaimana coba? Peningkatannya di sini agar siswa itu ketika pembelajaran lebih bisa aktif, lebih bisa berminat. Nanti tidak hanya eh, apa namanya mendengarkan saja, mungkin bisa sambil ketika dia tidak tahu suatu mufradat atau bahasa Arab dari benda tersebut itu bisa menanyakan. Terus inovasi-inovasinya kira-kira apa itu? Kalau di sini saya rencananya mau dengan menggunakan pembelajaran CTL berbasis media visual berupa labeling dan audio visual. Jadi nanti ada benda-benda yang ada di dalam kelas maupun ada fasilitas yang ada di sekolah, kita tempeli dengan menggunakan bahasa Arab. Oh, misalkan papan tulis bahasa Arabnya saburatun atau
WC bahasa Arabnya mirhadun, kantor misalnya ijaratun, dan audiovisual di sini rencananya saya menggunakan video pendek. Nanti siswa mendengarkan, kemudian sambil mengulangi kembali, Pak, supaya meningkatkan motivasi mereka tidak monoton. Baik, jadi dalam bahasa Arab itu supaya orang tertarik dan minatnya itu banyak, termasuk diantaranya kita pakai hafalan. Satu contoh, Pancasila itu dihafalkan. Al-Pancasila, Al-Ula, Ar-Robaniyatul Mutafaridatu, Al-Thani. Nah, itu kan begitu. Al-Wahidatul Indonesia. Itu nanti lama-lama sampai sekarang itu ingat. Ya gitu ya. Iya. Lah, dalam konsep Islam terhadap kita itu ada dua pendekatan untuk masa anak-anak. Satu termasuk al-la'bu permainan. Yang kedua apa? Wa'allama adamal asma'a kullaha. Tentang nama-nama hafalan-hafalan. Tadi Anda menyampaikan tentang mufradat, ya kan itu kan? Itu memang termasuk bentuk inovasi-inovasi. Nah, itu coba dikembangkan itu ya. Supaya nanti anak ya dulu saya juga MTS itu sudah hafal 600. Oh iya itu. Sekarang di tua ini tinggal melanyahkan saja itu ya. Wajurobil fatihati malayam sore malam yudom au yakubadarotif ya kan kayak begitu ya mubtadaun zaitun wa adru khobar ingkuta zaitun seperti itu. Nah, ini ya ini salah satu betul-betul inovasi peningkatan ini. Maka harapannya nanti ada lebih maju begitu, baik. Coba saya ingin tahu dalam latar belakangnya itu di situ disebutkan termasuk regulasi-regulasinya ada itu kira-kira. Undang-undang latar belakang. Oh, ini saya baru Apa saja memasukkan coba regulasinya? undang-undang terkait laksar, Pak. Apalagi? Hmm, baru Apalagi? Selain laser itu, apalagi? baru itu, Pak. Undang-undang pendidikan ada enggak? Oh, belum. Nah, ditambah ya, Belum. Iya, Pak. ditambahi ya ini termasuk yang latar belakangnya muncul suatu judul itu sehingga eh, kami akan mengangkat bla 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 bla. Oke. Terus lagi sudah ada penebalan apa belum dalam APKL tadi? Ranking 1, 2, 3 sudah ditebalkan apa belum? Belum. Nah, ditebalkan ya. Nah, terus Ye, USG-nya core isunya 1 sudah ditebalkan apa belum? kami belum juga, Pak. Belum lagi. Nanti saya tebalkan. Nah, coba itu penting. Sehingga apa? Para pembaca itu enak. Para pembaca itu enak ketika membaca, ketika kita melihat itu enak, langsung ada poin-poinnya itu. Terus kegiatannya ada berapa? Ada 5. Nah, ada 5 toh? Hmm. Ya, coba ditambah 1 tambah 2 biar kita aman ya kegiatannya. Tapi yang jelas kegiatan itu tidak lepas dari 3 komponen ya. Satu termasuk perencanaan, ada komponen penyusunan, ada komponen evaluasi. Lah itu kan itu dimasukkan itu ya. Itu ya. Itu kayak sepele tetapi memang supaya pekerjaan kita itu kronologisnya sistematis. Terus kemudian yang terakhir kesimpulan. Kesimpulannya dibuat poin-poin ya. 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu ya. Supaya terus ada syarat-syarat enggak gitu. Belum. Nah, dikasih saran walaupun itu sifatnya sunnah. Hmm, sunnah ya. Belum. Dikasih alhamdulillah, enggak kasih enggak apa-apa. Saran ini sehingga apa dibaca. Oh, sarannya ini ya, begitu. Ya, baik saya kira itu tidak usah banyak-banyak. Mohon dari nanti saya diperbaiki, ditambah dan begitu juga terima kasih Pak Rois, Ikhwanuddin, Kerso menjadi mentor harapan kami supaya nanti Mas Zakaria wah Pak lebih yang terbaik. Begitu Pak Teguh, matur Amin. nuwun. Amin. Baik, Makasih, terima Bapak. kasih Pak Mustafirin atas pertanyaannya. Terima kasih Bapak Mentor, Pak Rois Ihvanuddin. Terima Terima kasih Mas kasih. Zakaria. Baik, Mas Zakaria sudah habis semua peserta ya? Sudah, Pak. Saya kemarin yang terakhir. Oke, baik.
Kalau begitu, Pak Penguji, Alhamdulillah kita sudah bisa mengakhiri kegiatan seminar rancangan aktualisasi ini. Kita tutup bersama, kita mewakili teman-teman yang diwakili oleh Mas Zakaria. Kita tutup dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga adik-adik diberi kesehatan, kelancaran, kita semua diberi Amin. kesehatan, kelancaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustafirin, Pak Oke, Teguh, izin untuk sami-sami. live nggih. Oke, sekarang Oke. kita live ya semuanya, monggo. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sudah selesai, Mas Zakarial. Sudah, Oh, Pak. oh ya selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ayo Atur yang suwun Pak terakhir. Teguh. Atur suwun Pak Teguh. Atur Ya, nuhun Assalamualaikum nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Matur nuwun Pak Pak Teguh, Teguh. nanti ditunggu Oke. penilaian coach ya, Pak. Moderator. Ya, moderator nanti saya nunggu linknya. Kalau ada Oke. langsung saya Oh iya, upload. Sudah jadi. siap. Matur nuwun.